Bab 788. Raja Bakir tertegun mendengar ucapan Wira. Pria dan wanita setara. Omong kosong macam apa itu? Menurutnya, pria dan wanita sama sekali tidak sederajat. Raja Bakir tidak tahu apa yang ingin disampaikan Wira, jadi dia tidak terlalu memedulikannya. Sebaliknya, dia menatap Wira dan berkata dengan datar. Wira, kamu bilang kamu mengkhawatirkan kerajaan Nuala, tapi banyak orang mengancam kerajaan Nuala karena dirimu. Apa kamu punya pembelaan untuk ini? Wira menggeleng seraya menjawab, hamba tidak punya pembelaan apa-apa. Mereka hanya mengkhawatirkan hamba. Yang mulia, kapan Anda akan melepaskan Dodi? Mendengar ini, Raja Bakir sontak tertawa, lalu berkata, aku akan melepaskan dia, tapi aku nggak bisa membiarkanmu pergi. Wira tidak terkejut, dia hanya menyahut dengan tenang, hamba sudah menduganya, tapi hamba ingin tahu alasan yang mulia begitu antipati pada hamba. Apa hanya karena hamba dekat dengan Yuda dan Putro? Raja Bakir tidak menyangka Wira akan belak-belakan menanyakan hal itu. Jika Wira tidak bertanya, Raja Bakir akan tenang-tenang saja. Namun, begitu kata-kata itu dilontarkan, hatinya jadi bergejolak dan terasa sedikit tidak nyaman. Sebab, tebakan Wira memang tepat sasaran. Wira, tadinya aku mengira kamu adalah orang yang disuruh Putro untuk memprovokasi istana. Tapi, aku sudah melepaskan gagasan itu setelah semua yang kamu lakukan di kerajaan Agrel. Meski begitu, aku nggak berencana melepaskanmu. Apa kamu tahu alasannya? Tanya Raja Bakir. Wira mengangguk, lalu menjawab. Yang mulia tidak menyukai Kak Putro, karena melihat hamba dekat dengannya, Anda juga tidak menyukaiku. Sekarang, kecurigaan Anda terhadap hamba sudah berkurang, tapi digantikan lebih banyak ketakutan. Melihat begitu banyak orang membelaku, Anda tidak akan bersedia membiarkanku kembali. Sejak awal, Wira sudah tahu dengan jelas. Seperti yang dipikirkan Yuda dan yang lainnya, Raja Bakir tidak mungkin membiarkannya pergi dengan mudah. Wira tidak terkejut dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal ini. Baguslah kalau kamu tahu, balas Raja Bakir sambil tersenyum. Kemudian, dia memberikan perintah. Siapkan tempat tinggal untuk Wira dan penuhi setiap permintaannya, tapi jangan pernah biarkan dia pergi dari ibu kota. Usai meninggalkan kata-kata itu, Raja Bakir langsung pergi. Wira hanya tersenyum, lalu mengikuti Kasim ke tempat yang disediakan untuknya. Wira diberikan sebuah rumah yang letaknya sangat jauh dari istana. Wira sama sekali tidak khawatir, setidaknya Raja Bakir tidak menyiksanya. Dia bahkan memerintahkan Kasim untuk memenuhi setiap permintaan Wira. Begitu saja sudah cukup baik. Pada saat yang sama, Yuda menunggu kepulangan Wira di rumahnya hingga senja tiba. Alhasil, yang datang adalah Dodi. Begitu melihat Dodi, ekspresi Yuda langsung berubah muram. Sebab, dia tahu, Wira pasti ditahan di istana. Panglima Yuda, panggil Dodi. Begitu keluar dari penjara, dia segera mengetahui apa yang terjadi. Yuda menarik napas dalam-dalam, lalu langsung pergi ke istana. Dodi mengikutinya dari belakang. Mereka berdua datang ke istana untuk menemui Raja Bakir. Bab 789. Namun, Raja Bakir sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia memerintahkan orang untuk membawa mereka ke tempat di mana Wira berada. Meskipun istana ini terlihat sangat megah, sebenarnya lebih mirip seperti sebuah sangkar emas. Saat ini, pintu ruangan tempat Wira berada dijaga oleh pengawal. Di dalamnya, juga ada dayang yang melayaninya. Kehidupannya sangat mewah, dilengkapi dengan berbagai hidangan lezat. Kini, Wira tengah duduk di rumah yang diberikan oleh Raja Bakir kepadanya sembari menikmati anggur dan makanan. Kak Wira, Tuan Wahyudi. Saat melihat Wira, mereka merasa sangat cemas. Sorot mata mereka juga memancarkan kekesalan. Namun, Wira malah hanya berkata, kalian sudah datang, ayo, makan dan minumlah sedikit. Dia sama sekali tidak peduli. Dia sudah terlalu lelah belakangan ini sehingga wajar saja jika ingin beristirahat sejenak di sini. Huff, bagaimana bisa Raja bersikap seperti ini? Seru Yuda yang sangat emosi. Tanpa berbasa-basi, dia langsung menuju ruang kerja Raja Bakir. Saat pengawal di pintu ruang kerja melihat Yuda, dia segera berkata, Panglima Yuda, yang mulia, tidak memanggil Anda, jadi Anda tidak bisa masuk. Yuda tentu memahami hal ini. Dia berdiri di depan pintu, lalu berkata dengan lantang. Hormat kepada yang mulia hamba memohon agar yang mulia menerima kunjungan hamba. Raja Bakir yang berada di dalam ruang kerja awalnya tidak ingin menemui Yuda. Namun, setelah berpikir sejenak, dia pun memutuskan untuk menerima kunjungan Yuda. Biarkan dia masuk, ucap Raja Bakir. Setelah itu, Yuda pun masuk ke dalam ruangan. Yang mulia, apa maksud Anda dengan ini? Tanya Yuda yang tampak emosi. Nada bicaranya juga terdengar agak kesal. Raja Bakir menyadari hal tersebut, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang. Ini adalah keputusan terbaik. Yuda sontak bertanya. Kenapa? Kenapa menahan Wira adalah keputusan terbaik? Raja Bakir mendengus dingin, lalu menjelaskan. Huff, kalau kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Aku sebenarnya ingin membunuhnya, tapi aku juga khawatir itu akan mengganggu stabilitas kerajaan, jadi aku memutuskan untuk menahannya dulu. Dia punya kemampuan yang begitu luar biasa, bahkan membuat banyak orang bersedia berperang untuknya.
Dia adalah sebuah ancaman. Yuda, aku nggak mengizinkan kehadiran seseorang yang bisa menggoyahkan fondasi kerajaan. Karena kamu sudah melihat Wira, kamu bisa mewakiliku dengan menyebarkan berita ini. Timpal Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir menegaskan, aku nggak akan membunuh Wira. Aku akan memberinya hidup yang nyaman sampai hari kematiannya, tapi dia nggak akan pernah bisa meninggalkan istana. Mengenai keluarganya, aku juga akan menyatukan mereka jika Wira bersedia. Tugas ini akan menjadi tanggung jawabmu. Raja Bakir telah memutuskan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Wira tidak akan pernah dibebaskan. Yuda yang sangat emosi pun berkata, Yang Mulia, Wira tidak pernah memiliki niat untuk mengkhianati negara. Apakah Yang Mulia tidak takut membuat rakyat kecewa? Kecewa, aku nggak peduli. Aku adalah raja. Apa yang harus kulakukan adalah menjaga stabilitas kerajaan Nuala dan memastikan legasiku tetap berlanjut, ucap Raja Bakir. Saat ini, Wira mungkin nggak memiliki niat untuk mengkhianati negara, tapi itu hanya karena dia nggak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi kerajaan Nuala. Bahkan, kelompok seperti Aliansi Rute Dagang Asri, Asosiasi Perdamaian, atau bahkan para perampok gunung pun nggak bisa mengancam kerajaan Nuala, timpal Raja Bakir. Kemudian, Raja Bakir menjelaskan, tapi, aku nggak ingin melawan mereka. Kami bisa mencapai kesepakatan untuk hidup berdampingan. Kalau mereka ingin Wira tetap hidup, mereka nggak boleh bertindak gegabah. Kalau mereka nggak menginginkan hal itu, mereka bisa datang dan mencoba menyelamatkannya dari istana. Aku nggak takut pada siapapun. Walaupun aku nggak ingin terjadi kerusuhan di kerajaan Nuala, kalau mereka berani menyerangku, aku nggak akan tinggal diam. Perkataan Raja Bakir terdengar sangat tegas. Yuda memandang Raja Bakir dan merasa sangat sedih untuk pertama kalinya. Dia merasa sedih karena Raja Bakir yang ada di hadapannya ini adalah Raja Kerajaan Nuala. Dia merasa sedih karena dia hidup dalam masa pemerintahan Raja Bakir. Selain itu, yang lebih membuatnya merasa sedih adalah dia adalah putra dari Dirga Yuda tidak mengucapkan apapun lagi. Sebab, dia tahu bahwa mustahil untuk mengubah pemikiran seorang raja yang keras kepala. Yuda pun berkata, karena Yang Mulia sudah memutuskan seperti itu, hamba akan pamit. Bab 790. Melihat kepergian Yuda, Raja Bakir tidak terlalu peduli. Sebab, dia tahu bahwa dirinya telah memenangkan permainan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Wira darinya. Meskipun orang-orang tersebut mungkin tidak terima, mereka tidak akan berani menerobos ke dalam istana. Kalaupun mereka melakukannya, Raja Bakir tidak takut. Raut wajah Yuda tampak sangat muram. Dia sangat kesal dan luar biasa sedih ketika kembali ke rumah Wira. Saat melihat Dodi dan Wira yang sedang minum, rasa sakit di hatinya terasa makin jelas. Wira mendapati Yuda telah kembali. Dia pun menghela napas dan tak kuasa berkata, sebenarnya, kamu nggak perlu ke sana. Raja Bakir sudah membuat keputusan. Nggak akan ada yang bisa melawannya. Melihat reaksi Wira, Yuda pun makin menyesal. Dia seharusnya mengirim Dodi pergi lebih awal. Dia pun tak kuasa berkata, semua ini salahku. Namun, Wira malah berkata sambil tersenyum. Kalaupun kamu mengirim Dodi kembali ke Dusun Darmadi, Raja Bakir tetap akan mencari cara untuk membuatku datang ke ibu kota kerajaan. Walau nggak ada Dodi, masih ada kamu, kan? Kata-kata ini membuat Yuda makin frustrasi. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya, Tuan Wahyudi, apakah ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk membantumu? Meskipun sulit, menurutku masih ada kemungkinan untuk menyelamatkanmu dari istana. Saat mendengar perkataan ini, Wira berkata sambil tersenyum. Apa kamu ingin menerobos istana? Urungkan niatmu itu. Yuda, begitu seseorang terperangkap di istana, memang nggak akan bisa keluar lagi. Selain itu, berapa banyak pasukan yang dibutuhkan untuk bisa menerobos istana? Wira melanjutkan, apalagi, begitu terjadi kerusuhan, pasukan kerajaan Agrel pasti akan datang menyerang. Hanya karena diriku, rakyat malah terkena imbas. Aku nggak ingin itu terjadi. Kalau kamu ingin membantuku, tolong bawa surat-surat ini keluar. Wira memberikan beberapa surat yang sudah dia siapkan kepada Yuda. Surat-surat tersebut ditujukan untuk Putro, Mary, dan juga Ibu Suri Kerajaan Agrel, Senia. Maksud Wira sangat sederhana, dia hanya ingin mereka berhenti mencoba untuk membantunya. Sebab, jika terus seperti ini, tidak akan ada manfaatnya, sebaliknya malah akan memperburuk konflik. Tuan Wahyudi, apa kamu berniat untuk tinggal di dalam istana ini selamanya? Tanya Yuda yang tidak puas. Jangan khawatir, aku akan menemukan cara untuk keluar. Percayalah padaku, berikan aku waktu beberapa hari, ucap Wira. Usai mendengar perkataan itu, Yuda tampak tercengang. Beberapa hari, tanya Yuda. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Wira bisa meninggalkan ibu kota kerajaan dalam beberapa hari. Hal ini jelas mustahil. Hehe, tunggu dan lihat saja, ucap Wira. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut, tetapi sudah mempunyai rencana untuk melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Yuda menghela napas dan berkata, kalau begitu, baiklah. Kemudian, dia pun pergi bersama Dodi. Surat-surat tersebut juga akhirnya sampai ke penerimanya masing-masing. Saat Putro membaca surat tersebut, dia merasa sangat kesal hingga memaki.
Raja bodoh. Akan tetapi, menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Wira. Meskipun dia tidak yakin bahwa Wira mampu lolos dari penahanan seumur hidup, dia memilih untuk menunggu beberapa hari lagi. Apabila Wira tidak muncul, dia pasti akan bertindak. Mary juga menerima surat tersebut dan merasa sangat kesal. Wanita itu mengeluh. Apakah orang bodoh ini bisa keluar lagi setelah memasuki ibu kota kerajaan dan dipenjara selamanya? Bukankah ini lelucon? Nggak bisa dibiarkan, aku akan menyelamatkannya. Usai mengatakan itu, Mary segera bersiap-siap untuk mengumpulkan pasukan. Akan tetapi, dia malah dihentikan oleh Putu. Pria tua itu menasihati. Ketua Mary, kata-kata Tuan Wira nggak pernah terbukti salah. Meskipun aku nggak tahu bagaimana dia akan melarikan diri dari ibu kota kerajaan, aku rasa itu sangat memungkinkan. Petik 2. Bab 791. Jadi, sebaiknya kita memilih untuk percaya padanya, ucap Putu. Meskipun Mary sangat marah, dia tahu jelas bahwa menyerang ibu kota kerajaan adalah tindakan yang mustahil untuk dilakukan saat ini. Pada saat yang sama, ibu suri kerajaan Agrel, Senia, juga menerima surat dari Wira. Wanita itu berkata, "Kerajaan Nuala, benar-benar lucu. Raja yang gak berguna itu bisa-bisanya menahan pejabatnya. Ini adalah sebuah lelucon. Wira, karena kamu memintaku untuk menarik pasukan, aku akan memberikan kesempatan kepadamu untuk membuktikan diri. Aku akan memberimu waktu setengah tahun. Kalau kamu nggak bisa keluar dari ibu kota kerajaan dalam setengah tahun, aku akan memimpin pasukan untuk menyerang, sekaligus menyelamatkanmu," ucap Senia. Setelah itu, Senia memerintahkan, sampaikan perintah kepada pasukan perbatasan untuk tarik pasukan. Setelah itu, persiapkan diri untuk setengah tahun ke depan. Senia tidak percaya bahwa Wira mampu kabur dari istana. Itu sebabnya, dia merasa bahwa Wira hanya bisa selamat setelah dia menaklukkan kerajaan Nuala. Hanya dengan cara itu, Wira baru bisa lolos. Bagaimana mungkin Wira bisa kabur ketika ditahan oleh kekuatan satu negara? Senia memang menganggap Wira sebagai jenius langka di masanya. Selain itu, hanya sedikit orang bisa menandinginya. Akan tetapi, hal yang mustahil tetaplah mustahil. Sementara itu, Wulan, Dian, bahkan Dewina juga telah mengetahui kabar itu sekarang. Meskipun Wira belum kembali, juga belum menikahi Dian dan Dewina, ketiga wanita itu saling menjaga satu sama lain dan bersedia menunggunya. "Sayang, kami akan menunggumu kembali," ucap Wulan sembari menatap ke arah ibu kota kerajaan. Dian dan Dewina yang berdiri di sampingnya juga tampak berdoa bersama. Gejolak ini telah mereda bahkan sebelum dimulai. Saat Raja Bakir melihat laporan dari faksi penasihat kanan, dia pun tersenyum. Baik itu Asosiasi Perdamaian, Aliansi Rute Dagang Asri, maupun perampok gunung di berbagai wilayah, semuanya telah mundur. Raja Bakir telah menduga hal ini sebelumnya. "Wira, aku cukup penasaran, apa yang bisa kamu lakukan kali ini?" ucap Raja Bakir sambil tersenyum. Setelah itu, dia pun bertanya, "Apa yang sedang Wira lakukan?" "Yang mulia, dia entah apa yang sedang dibuat olehnya. Dia terus-menerus mengetuk setiap harinya," jawab pengawal. Namun, Raja Bakir sama sekali tidak peduli. Dia nggak bisa melakukan apapun di istana. Mungkin dia hanya merasa bosan, biarkan saja. Karena aku sudah berjanji untuk memberikan kehidupan mewah, aku nggak akan menjilat ludahku sendiri. Usai berkata demikian, Raja Bakir meninggalkan ruang kerjanya dan menuju rumah yang ditempati oleh Wira. Dari kejauhan, dia sudah bisa mendengar suara pukulan yang sedang dilakukan oleh Wira. Ketika masuk, Raja Bakir baru menyadari bahwa Wira sedang membuat keranjang kayu besar. Orang yang paham pasti tahu itu adalah keranjang kayu, tetapi yang tidak paham mungkin akan mengira itu adalah peti mati. "Wira, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Raja Bakir sambil tersenyum. Wira menjawab, "Oh, Yang Mulia, aku nggak melakukan apapun, hanya merasa bosan saja. Kehidupan yang penuh kemewahan terkadang membosankan, jadi aku mencari sesuatu untuk dilakukan." Raja Bakir tidak banyak berkomentar, sebaliknya dia berkata, "Baik Asosiasi Perdamaian, Aliansi Rute Dagang Asri, ataupun perampok gunung di berbagai wilayah, mereka semua sudah mundur. Pasukan perbatasan dari Kerajaan Agrel juga sudah mundur 50 km. Wira, sepertinya orang-orang ini nggak berani mengambil risiko besar demi dirimu." Wira sama sekali tidak peduli dengan komentarnya, itulah yang diinginkan olehnya. Dia tahu bahwa dirinya bisa kabur kapanpun dengan mudah. Apabila mereka terlibat, itu justru akan lebih merepotkan. "Perkataan Yang Mulia benar," jawab Wira yang sama sekali tak acuh. "Kalau ada yang kamu butuhkan, katakan saja. Aku sudah berjanji untuk memberimu kehidupan yang nyaman, jadi aku akan memenuhi janjiku," ucap Raja Bakir. Setelah itu, dia pun tertawa terbahak-bahak. Saat melihat penampilan Wira, entah kenapa dia merasa sangat puas, namun, Wira hanya tersenyum. Sebab, tidak lama lagi, dia akan segera meninggalkan istana. Raja Bakir tidak tahu apa yang ada di pikiran Wira. Dia hanya percaya bahwa Wira benar-benar telah menyerah, mengingat betapa sulitnya untuk melarikan diri dari istana. Kalaupun Wira tidak menyerah sepenuhnya dan masih memiliki ambisi besar, apa yang bisa dia lakukan? Sembari berpikir demikian, Raja Bakir pun langsung pergi.
Hanya saja, faksi penasihat kiri sangat cemas melihat Wira yang dipenjara di ibu kota kerajaan. Sebab, hal ini membuat Wira tidak mampu menunjukkan bakatnya. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan mampu melawan tekad Raja Bakir. Meski tidak dapat mengubah keputusan Raja Bakir, Kemal tetap datang ke ruang kerja Raja Bakir. Saat ini, Raja Bakir tengah melirik Kemal. Pria itu tidak banyak berkomentar selama beberapa hari terakhir. Entah apa tujuannya datang menemui Raja Bakir hari ini. Namun, itu sudah pasti berkaitan dengan Wira. Kemal, silakan duduk, ucap Raja Bakir dengan tenang. Kemal pun mengambil napas dalam-dalam sebelum duduk di hadapan Raja Bakir. Kemudian, dia perlahan-lahan membuka pembicaraan. Yang mulia, hari ini hamba datang untuk meminta izin. Raja Bakir tertegun sejenak, lalu berkata, "Nggak masalah. Selama itu demi kerajaan Nuala, demi dunia, dan demi rakyat, aku akan mengizinkanmu." Mendengar ini, Kemal pun berkata seraya tersenyum. "Yang mulia, ini bukan demi dunia atau demi rakyat, melainkan demi hamba sendiri." Mendengar pernyataan tersebut, Raja Bakir malah menjadi tertarik. Sebab, selama ini Kemal selalu merencanakan segala sesuatu demi dunia dan tidak pernah mengungkapkan keinginan pribadinya. Bagaimana bisa tiba-tiba dia mengatakan hal seperti ini? Itu sebabnya, Raja Bakir pun berkata, "Coba katakan, aku akan mendengarkanmu." Kemal akhirnya berlutut di lantai, lalu tak kuasa berkata, "Hamba mendengar bahwa Wira sangat luar biasa. Jadi, hamba ingin mengobrol dengannya. Apakah boleh?" Raja Bakir tidak menyangka bahwa Kemal akan membuat permintaan seperti ini. Dia agak terkejut, tetapi tidak menolaknya. Raja Bakir pun berkata, "Ternyata hanya demi ini. Nggak masalah, aku izinkan." Saat ini, Wira benar-benar sudah terkurung. Tidak ada perbedaan yang signifikan, baik ada yang mengunjunginya atau tidak. Dia tahu bahwa Wira tidak memiliki cara untuk membalikkan keadaan, jadi dia pun mengabulkan permintaan Kemal setelah mendapat izin. Kemal sangat gembira dan segera memberikan penghormatan kepada Raja Bakir dengan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Raja Bakir tak kuasa bertanya dengan penasaran. "Kemal, kamu hanya akan pergi menemui orang biasa. Apa yang membuatmu sangat bersemangat? Kamu bahkan berlutut dan memberikan penghormatan seperti itu. Mungkinkah benar-benar karena Wira memiliki bakat luar biasa?" Sebelumnya, Raja Bakir tidak pernah percaya pada bakat Wira. Namun, kemampuannya untuk kembali dengan selamat dari kerajaan Agrel telah menimbulkan keterkejutan di hatinya. Mampu kembali dari tempat itu menunjukkan bahwa Wira memang memiliki bakat luar biasa. Akan tetapi, dia tidak ingin memberdayakan Wira. "Hamba hanya merasa penasaran, Yang Mulia. Bagaimanapun, hamba sudah mendengar tentang beberapa prestasi Wira dan merasa tertarik. Jadi, hamba ingin pergi menemuinya," jelas Kemal sambil tersenyum. Raja Bakir pun mengangguk, lalu berkata, "Baiklah, kalau itu alasanmu, aku nggak akan berkomentar lebih lanjut. Kamu bisa pergi sekarang." Dia langsung mengizinkan Kemal untuk pergi. Begitu mendengar perkataannya, Kemal sontak menurut dan bergegas meninggalkan ruang kerja istana. Dia langsung menuju rumah tempat Wira berada tanpa ragu sama sekali. Ketika berjalan masuk, dia melihat Wira sedang mengetuk sesuatu di sana. Saat melihat Wira, dia tidak melihat sedikit pun rasa putus asa, kecewa, ataupun kehilangan harapan. Sebaliknya, pemuda itu malah sangat bersemangat. Setelah sampai pada tahap ini, bagaimana bisa Wira masih memiliki semangat seperti itu? Apakah dia tidak tahu bahwa Raja Bakir hendak menahannya seumur hidup? Bab 793. Bahkan, setelah keadaan dunia menjadi lebih damai, Wira mungkin akan dieksekusi begitu saja. Akan tetapi, menghadapi situasi seperti ini, Wira masih tidak menunjukkan kekhawatiran. Mungkinkah dia telah sepenuhnya kehilangan semangat dan hanya ingin menikmati sisa hidupnya? Wira tidak tahu bahwa Kemal telah datang. Dia hanya terus membuat senjata rahasia berdasarkan apa yang diingat olehnya. Ini adalah kunci untuk kabur dari ibu kota kerajaan nantinya. Pada saat itu, Kemal berdeham lembut, lalu berkata sambil tersenyum, "Salam kenal, Tuan Wira." Setelah itu, Wira baru menyadari ada seorang pria tua yang muncul di halamannya. Begitu melihat penampilannya, Wira tertegun sejenak. Pria tua ini memiliki sikap yang luar biasa dan membawa aura sosok yang memiliki kedudukan tinggi. Pria ini pasti memiliki jabatan yang tinggi. Aura Tuan sangat mengesankan. Kalau aku nggak salah menebak, kamu pasti adalah sosok yang berkedudukan tinggi. Seharusnya hanya penasihat kiri yang memiliki sikap seperti ini. Jadi, apakah kamu Tuan Kemal? Tanya Wira sambil tersenyum dan mengungkapkan dugaannya. Setelah mendengar kata-kata ini, Kemal sontak tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melanjutkan. "Aku sudah mendengar tentang kejeniusan Tuan Wira, bisa-bisanya kamu langsung menebak dengan benar. Aku adalah Kemal." Di hadapan Wira, Kemal tidak begitu berlagak. Bagaimanapun, Wira telah memberikan banyak kontribusi kepada pemerintah dan membantu Yuda untuk mengatasi pasukan pemberontak. Kunjungan ke kerajaan Agrel kali ini juga membuatnya makin menghargai Wira. Jadi, terlepas dari jabatan dan usia, Kemal tetap menghargainya. Dia menghormati bakat dan karakter dari pemuda ini. Wira segera menangkupkan tangan sembari berkata, "Hormat kepada Tuan Kemal. Tuan Wira, kamu terlalu sungkan. Aku tahu jelas semua prestasimu.
Jadi, kamu nggak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan lagi. Kalau kamu nggak keberatan, panggil saja aku Kak Kemal, ucap Kemal. Sikap rendah diri yang ditunjukkan pria tua ini membuat Wira agak terkejut. Hehe, baiklah, aku akan menuruti keinginanmu. Kak Kemal, ada apa datang kemari hari ini? Tanya Wira secara belak-belakan. Setelah mengatakan ini, Kemal sontak berkata sambil tersenyum. Tentu saja untuk meminum secangkir teh. Hahaha, silakan masuk, ucap Wira. Dia langsung mengajak Kemal ke ruang kerjanya, lalu menyuguhkan teh. Saat ini, mereka tengah duduk berhadapan. Sobat Wira, meskipun ini adalah pertemuan pertama kita, aku merasa sudah sangat akrab denganmu. Saat melihatmu seperti ini, hatiku benar-benar sedih, ucap Kemal. Itu adalah pernyataan yang jujur darinya. Kemal benar-benar sedih ketika melihat Wira seperti ini. Bagaimanapun, Wira adalah sosok yang berbakat. Sungguh memprihatinkan ketika melihatnya di penjara di ibu kota kerajaan seperti ini. Hati Kemal seolah-olah tersayat. Akan tetapi, Kemal tidak memiliki kekuatan untuk membebaskannya. Mungkin di dunia ini, tak ada yang bisa melawan hati seorang raja yang dingin dan tak berbelas kasihan seperti Raja Bakir. Wira berkata sambil tersenyum. Kak Kemal, ini bukan apa-apa. Kamu nggak perlu merasa khawatir. Mendengar perkataannya, Kemal sontak berkata, Sobat Wira, melihatmu yang begitu optimis, aku malah makin sedih. Sejujurnya, walau kamu nggak mengatakannya, aku tahu bahwa kamu memiliki ketidakpuasan terhadap Raja Bakir. Hanya saja, kamu mempertimbangkan martabat Raja Bakir sehingga nggak berani mengungkapkannya. Kemal melanjutkan, kamu yang seperti ini justru membuatku merasa makin sedih. Aku merasa sedih karena bakatmu yang luar biasa nggak bisa dimanfaatkan. Aku merasa sedih karena kamu sangat kecewa terhadap kerajaan Nuala. Hais ini adalah sesuatu yang nggak seharusnya kuucapkan, tapi kamu memang nggak seharusnya kembali ke kerajaan Nuala. Pernyataan Kemal membuat Wira cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa penasihat kiri kerajaan Nuala akan berkata demikian padanya. Hal ini sungguh mengejutkan Wira. Bab 794. Ini benar-benar pernyataan yang berani dan tidak patut dilontarkan. Apabila kata-kata ini terdengar oleh Raja Bakir, dia pasti akan murka. Kemal bahkan sangat mungkin akan dieksekusi. Saat ini, Wira berkata, Kak Kemal, sejujurnya aku sangat terkejut karena kamu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kalau bukan benar-benar tulus, aku yakin kamu nggak akan mengucapkan ini. Aku sudah tahu bahwa konsekuensi dari kembali ke kerajaan Nuala adalah seperti ini, tapi aku tetap kembali. Itu karena keluargaku masih berada di kerajaan Nuala. Kalau aku nggak pulang, mereka mungkin akan menghadapi bahaya. Selain itu, aku memiliki keyakinan bahwa aku bisa meninggalkan ibu kota kerajaan, ucap Wira sambil tersenyum. Perkataan ini membuat Kemal sangat terkejut. Dia pun bertanya, Sobat Wira, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk pergi dari sini? Bagaimana mungkin? Kemal adalah orang yang paling mengenal Raja Bakir. Dia tahu jelas bahwa Raja Bakir tidak akan membiarkan Wira pergi begitu saja. Hehe, selalu ada jalan keluar dari setiap masalah. Mohon izinkan aku menyimpan rahasia ini untuk sementara, ujar Wira sambil tersenyum. Dia tidak mengungkapkan bagaimana dia berencana untuk meninggalkan ibu kota kerajaan. Akan tetapi, Kemal malah makin terkejut. Meskipun tidak tahu apa yang membuat Wira begitu percaya diri, Kemal tetap memilih untuk mempercayainya. Bagaimanapun, kemampuan Wira untuk selamat dari perjalanan ke kerajaan Agrel, bahkan diberi gelar Raja Utar adalah prestasi yang luar biasa langka. Baguslah kalau seperti itu. Hanya saja, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Kemal segera. Dia masih berharap bahwa Wira dapat memberikan kontribusi kepada kerajaan Nuala. Namun, Kemal terlalu malu untuk mengutarakan permintaannya secara langsung, jadi dia pun bertanya tentang rencana Wira. Aku akan kembali ke rumah dan menjalani kehidupan biasa. Apakah Kak Kemal masih ingin aku bekerja untuk pemerintah? Tanya Wira. Perkataannya ini sontak membuat Kemal menghela napas. Benar juga, bekerja untuk pemerintah, sudah tidak mungkin dilakukan Wira. Bagaimana mungkin dia masih bersedia bekerja untuk Raja Bakir? Ah, sayang sekali. Sobat Wira, padahal kamu begitu berbakat. Sobat Wira, aku tahu kamu selalu memiliki pandangan tentang pemerintahan dan keamanan negara. Aku ingin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang situasi di kerajaan Nuala sekarang? Tanya Kemal dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia sangat prihatin dengan nasib dunia dan kejayaan kerajaan Nuala. Pemerintahan saat ini mengecewakan Kemal. Situasi yang kacau juga membuatnya gelisah. Wira tampak tersenyum, lalu tak kuasa bertanya. Kak Kemal, kamu ingin mendengarkan pendapatku yang jujur atau diplomatis? Begitu mendengar pertanyaan Wira, Kemal pun menjawab sambil tersenyum. Tentu saja, aku ingin mendengar pendapatmu yang jujur. Setelah itu, Wira mengangguk dan melanjutkan. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu untuk berkata secara jujur. Hanya saja, sebelum itu aku ingin bertanya dulu, apa pendapat Kak Kemal tentang situasi di kerajaan Nuala saat ini? Wira tidak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi dia malah berbalik bertanya. Sebagai penasihat kiri kerajaan Nuala, Kemal tentu tahu lebih banyak daripada Wira. Dia pasti telah membuat kesimpulan tentang kerajaan Nuala dan dunia ini. Kemal tahu bahwa Wira ingin menyampaikan sesuatu.
Meski bertanya demikian, Wira sebenarnya telah memiliki pemikiran dalam benaknya. Itu sebabnya, setelah berpikir sejenak, dia pun menjawab. Sulit untuk mendeskripsikannya, tapi satu hal yang pasti, situasi sekarang kurang baik. Kemal tidak mengatakannya secara rinci, tetapi siapapun dapat mendengar ketidakberdayaan dalam kalimat ini. Raja yang berkuasa sekarang sangat picik dan memiliki pemikiran sempit. Jika bukan seperti itu, tidak mungkin ada tragedi Dirga. Kematian Dirga adalah pukulan besar bagi kerajaan Nuala. Awalnya, dengan kemunculan sosok yang sangat berbakat seperti Wira, Kemal mengira bahwa Raja Bakir akan mengambil pelajaran dari kesalahan sebelumnya dan tidak mengulanginya lagi. Tidak disangka, Wira malah menjadi korban kedua setelah Dirga. Hal ini benar-benar membuat Kemal sangat sedih. Bab 795. Wira tersenyum dan berkata, sepertinya Kak Kemal sudah punya jawaban sendiri dalam hati, jadi kenapa kamu masih menanyakan pendapatku? Kemal menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dia lantas tersenyum masam dan berkata, terkadang, biarpun kita sudah tahu jelas jawabannya, kita tak kuasa menahan diri untuk berharap situasi bisa berubah. Hati Kemal terasa sangat pedih, tetapi Wira tidak mengatakan apapun lagi. Jika dibandingkan dengan kerajaan Agrel, satu-satunya kelebihan kerajaan Nuala adalah wilayahnya yang subur. Dalam hal pemerintahan, kerajaan Nuala tidak sebaik kerajaan Agrel. Hal ini bukan karena kerajaan Nuala kekurangan orang berbakat. Sebaliknya, kerajaan Nuala memiliki banyak orang bertalenta. Baik penasihat kiri maupun penasihat kanan adalah orang-orang yang luar biasa, hanya saja mereka tidak mau bekerja sama. Tentu saja, masalah utamanya adalah sang raja. Dialah yang patut disalahkan atas kondisi kerajaan sekarang. Raja Bakir tidak mampu menghargai orang-orang berbakat dan selalu mementingkan untung dan rugi dalam memerintah. Meskipun Raja Bakir bisa dibilang adalah raja yang cakap, itu saja tidak cukup. Setidaknya, pemikirannya terlalu sempit. Sebagai raja, jika dia tidak sanggup menyokong rakyat, bagaimana dia bisa memimpin kerajaan? Bagaimana dia bisa membuat semua rakyatnya berjuang demi dirinya? Konon, ambisi penguasa biasanya sangat besar, lalu bagaimana dengan Raja Bakir? Seharusnya ambisinya juga tidak kalah besar, bukan? Namun, Raja Bakir bukan orang seperti itu. Dia berpikiran sempit, egois, dan penuh curiga. Raja seperti ini tidak akan bisa membuat pencapaian yang signifikan. Wira, kamu juga mengetahui hal-hal ini. Kalau begitu, aku ingin bertanya, apa kamu punya strategi yang baik untuk menstabilkan kondisi kerajaan? Aku ingin tahu bagaimana cara membuat kerajaan Nuala berjaya, tanya Kemal lagi. Wira tersenyum dan menjawab, sebenarnya solusinya nggak terlalu sulit. Asalkan semua orang punya cukup makanan, kerajaan juga otomatis akan makmur. Tapi, saat ini banyak orang kehilangan rumah mereka dan kelaparan. Rakyat hidup dalam kemiskinan dan nggak banyak penduduk desa yang bisa hidup nyaman. Kalau kondisi ini terus berlanjut, gimana kerajaan Nuala bisa berjaya? Kemal mengerti maksud Wira, tetapi masalah itu sulit diselesaikan. Ini terlalu rumit. Jangankan menangani masalah-masalah besar seperti itu, beberapa kebijakan kecil saja sulit diambil. Kita benar-benar nggak berdaya, ujar Kemal sambil menggeleng frustrasi. Wira berujar, Kak Kemal, masalah sebenarnya terletak pada ada atau enggaknya peluang. Mayoritas rakyat kerajaan Nuala itu petani, mereka semua adalah pekerja keras. Kalau ada peluang untuk menghasilkan uang, mereka tentu akan sukses. Lagian, sulit untuk makmur kalau hanya mengandalkan hasil panen. Mendengar ini, Kemal berkata kian bingung. Kalau begitu, apa lagi yang bisa dilakukan? Wira menjawab, banyak. Ada berbagai peluang bisnis yang bisa dilakukan, bisa enggaknya sukses tergantung pada tekad masing-masing. Tentu saja, ini juga enggak mudah, kita masih harus melihat sikap istana. Pada akhirnya, akar masalahnya terletak pada istana. Terkadang, terlalu banyak penguasa belum tentu merupakan hal yang baik. Ada terlalu banyak pejabat di kerajaan ini sehingga banyak hal yang berada di luar jangkauan rakyat biasa. Kita ambil contoh sederhana saja. Para tuan tanah, di sini memiliki tanah yang luas dan menikmatinya sendiri. Kalau begitu, apa yang tersisa untuk para petani? Mencari nafkah saja sudah sangat sulit, mana mungkin mereka repot-repot memikirkan hal lain lagi. Wira teringat kejadian saat dia melawan tuan tanah dan merampok para bangsawan tirani demi memakmurkan petani. Meskipun terkesan kejam, harus diakui bahwa metodenya efektif. Lagi pula, lebih baik memakmurkan semua orang secara merata daripada membiarkan seseorang memonopoli. Bab 796. Kemal terperangah. Dia memahami ucapan Wira. Namun, semua itu terlalu sulit dilaksanakan. Di dunia ini, setiap orang yang berkuasa tentu saja ingin kaya. Mana mungkin ada yang bersedia membagikan kekayaannya pada orang lain. Akan tetapi, Kemal tahu jika ide Wira benar-benar berhasil direalisasikan, semua orang di kerajaan akan berkecukupan. Lagi pula, total tanah yang dimiliki seorang tuan tanah setara dengan yang dimiliki ratusan petani. Selain itu, ada lebih banyak lagi properti pribadi para pejabat. Wira, ide dan cara pikirmu luar biasa, tapi kurasa itu sangat sulit diwujudkan, keluh Kemal sambil menghela napas. Wajar saja, Kak Kemal. Ada beberapa hal yang nggak bisa diakhiri begitu saja. Mungkin juga karena waktunya belum tepat, balas Wira.
Waktu yang dimaksud Wira belum tiba, jadi dia belum mau mengambil langkah itu. Meskipun kini kerajaan Nuala penuh masalah, kerajaan ini tetap kuat. Mana mungkin raja akan memedulikan hal-hal seperti itu sekarang. Nggak kerasa, kita sudah ngobrol begitu lama. Wira, maaf karena sudah menyita waktumu, kata Kemal. Di luar, matahari sudah hampir terbenam. Percakapan Kemal dengan Wira hari ini berjalan begitu menyenangkan hingga dia lupa waktu. Wira tertawa dan berkata, nggak masalah, Kak Kemal bisa datang kapan saja kalau ada waktu luang. Aku senang mengobrol denganmu. Kemal menyahut, oke, aku pasti akan datang kalau punya waktu kosong. Setelah Kemal pergi, Wira kembali bersibuk membuat benda yang dia butuhkan. Bisa atau tidaknya dia meninggalkan istana kerajaan Nuala tergantung pada benda ini. Ini merupakan proyek yang berat baginya. Ibu kota dijaga dengan sangat ketat. Wira tidak akan pernah keluar dengan cara biasa, jadi dia memikirkan solusi lain, yakni terbang. Dengan kemampuannya saat ini, satu-satunya yang bisa Wira buat hanyalah balon udara. Benar, Wira berencana membuat balon udara dan terbang meninggalkan ibu kota. Sekarang, Wira sudah punya solusi, tetapi setidaknya masih dibutuhkan beberapa hari untuk menyelesaikannya. Sayangnya, dia hanya bekerja sendirian, jadi progresnya sedikit lambat. Untungnya, Raja Bakir memberinya beberapa pelayan. Tanpa sungkan, Wira meminta mereka membantunya melakukan beberapa pekerjaan kasar. Namun, dia sendirilah yang mengerjakan bagian terpentingnya. Beberapa hari terakhir, Yuda terus dilanda kekhawatiran. Dia beberapa kali memasuki istana dan meskipun bisa berjumpa dengan Wira setiap saat, dia tetap tidak tenang. Jika situasi ini terus berlanjut, Wira akan terjebak di ibu kota selama sisa hidupnya. Namun, sekeras apapun Yuda memutar otak, dia tidak mendapatkan solusi untuk mengeluarkan Wira. Dia sempat berpikir untuk membobol istana, tetapi hal seperti itu tidak mungkin berhasil. Aku benar-benar nggak berguna, gumam Yuda dengan pedih sambil memukul meja. Yuda sudah meminta Dodi untuk kembali. Dia tidak berani membiarkan Dodi di ibu kota. Takutnya, Raja Bakir akan terus membebani Wira dengan menggunakan Dodi. Pada saat yang sama, Dodi, Danu, Mandra, Biantara, Hasan dan lainnya di Dusun Dharma di tengah gamang. Hal yang sama dirasakan Wulan, Dian, Dewina, Putro, Fabrian, dan juga Pramana. Sementara itu, Suryadi dan Lestari juga tak kalah gelisah. Bab 797. Bagaimanapun, Wira adalah kerabat Suryadi dan Lestari. Orang-orang lain, termasuk Emran juga mengkhawatirkan keselamatan Wira. Saat ini, semua orang sudah berkumpul dan mendiskusikan rencana untuk menyelamatkan Wira. Kita nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Biarpun harus membobol istana, kita harus membawa Kak Wira kembali. Ujar Mandra dengan niat membunuh kuat yang terpancar dari matanya. Iya, aku berutang nyawa pada Kak Wira. Kalaupun harus menebusnya dengan nyawaku, aku akan menyelamatkan Kak Wira. Timpal Dodi dengan marah. Hasan menarik napas dalam-dalam, dia juga ingin menerobos istana. Dia tahu itu tidak baik, tetapi dia tidak bisa menahan dorongan untuk melakukannya. Kak Wulan, karena Kak Wira nggak di tempat, kamu saja yang putuskan. Haruskah kami membobol istana? Kalau kamu setuju, kami, Ngarai Naga Biru, dan Aliansi Rute Dagang Asri akan bertindak. Semua orang di sana memandang Wulan. Wulan tentu saja berharap bisa menyelamatkan suaminya. Namun, Wira telah mengiriminya surat dan memintanya untuk tidak khawatir. Dia pun berjanji akan kembali dalam waktu tidak lebih dari setengah bulan. Wulan berujar, semuanya, aku tahu kalian sangat dekat dengan Wira. Sebenarnya, aku juga ingin pergi ke ibu kota. Kalaupun nggak bisa menyelamatkan suamiku, mati bersamanya pun nggak masalah. Tapi, suamiku menyuruh kita menunggu dia pulang lewat suratnya. Aku nggak ingin membantahnya. Hanya saja, aku mengkhawatirkan keselamatannya, jadi, Wulan juga tidak bisa membuat keputusan. Hatinya terasa campur aduk. Di satu sisi, dia mengkhawatirkan Wira, di sisi lain, dia ingin mematuhi perintah suaminya. Belum lagi, dia juga khawatir tindakan gegabahnya akan menimbulkan masalah baru bagi Wira. Putro mendadak berkata, karena Tuan Wahyudi bilang begitu, kita percaya saja padanya. Tapi, kita tetap harus membuat persiapan yang diperlukan. Setidaknya, kalau suatu hari kita benar-benar ingin membobol istana, kita sudah punya persiapan. Di antara orang-orang ini, pendapat Putro sangat dihargai. Jadi, semua orang mengangguk setuju mendengar ucapannya. Iya, Pak Putro benar, seenggaknya kita harus membuat persiapan. Kita tunggu sampai batas waktu yang dikatakan Kak Wira. Kalau sampai waktu itu Kak Wira belum kembali, kita akan pergi ke ibu kota. Oke, ayo bekerja, seru semua orang dengan mata yang memancarkan tekad. Setelah pertemuan itu selesai, Wulan, Dian, dan Dewina berkumpul bersama dengan hati cemas. Kalian yang sabar, iya. Terima kasih karena kalian masih bersedia menunggu Wira dalam situasi seperti ini. Setelah dia kembali, aku akan memintanya mengadakan pesta pernikahan besar untuk kalian, ujar Wulan sambil menggenggam tangan Dian dan Dewina. Wajah kedua wanita itu memerah, lalu mereka pun menyampaikan isi hati mereka masing-masing. Aku hanya mencintai Tuan Wira dalam hidup ini. Aku lebih memilih untuk sendirian selamanya daripada menikah dengan orang lain, kata Dian dengan tegas.
Hatinya hanya milik Wira. Selama Tuan Wira bisa kembali, biarpun aku nggak bisa bersamanya, aku rela, timpal Dewina dengan mata memerah. Tenanglah, suamiku pasti menepati janjinya. Aku percaya padanya, balas Wulan. Meskipun hatinya ragu-ragu, jika yang memberikan janji adalah Wira, dia akan mempercayainya tanpa syarat. Ketiga wanita itu berpegangan tangan, menantikan kepulangan Wira. Di sisi lain, Wira terus berusaha membuat balon udara selama beberapa hari terakhir. Benda itu sudah hampir selesai. Nggak lama lagi, aku bisa pergi dari sini, gumam Wira, senang melihat balon udaranya akan segera jadi. Bab 798. Raja Bakir sudah mengurangi kewaspadaannya terhadap Wira. Dia tahu bahwa Wira tidak akan pernah bisa meninggalkan ibu kota. Sewaktu mengunjungi Wira, dia melihatnya masih sibuk membuat sesuatu. Sang raja diam-diam menggelengkan kepala, merasa puas karena pria cerdas dan angkuh itu pun tidak bisa lepas dari genggamannya. Wira, sepertinya kamu sangat bosan akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kamu ikut aku berburu? Ajak Raja Bakir. Dia tidak sedang berbaik hati, melainkan hanya merasa pergi bersama Wira pasti akan menarik. Wira tertegun sejenak, tidak menyangka Raja Bakir akan mengajaknya pergi berburu. Setelah mempertimbangkannya sejenak, dia menyanggupi. Meskipun Wira ingin segera meninggalkan ibu kota, dia bisa menundanya sehari. Terima kasih, Yang Mulia, jawab Wira sambil tersenyum. Raja Bakir terkekeh-kekeh tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah membuat beberapa pengaturan, rombongan itu tiba di Taman Imperial. Ada pasukan kerajaan yang berjaga di sekitar, jadi Wira tidak akan bisa kabur. Wira menunggangi kuda tinggi tanpa niat berburu. Dia hanya keluar untuk menghirup udara segar. Raja Bakir bisa melihat bahwa Wira tidak tertarik untuk berburu. Jadi, dia memerintah beberapa orang untuk mendirikan tenda supaya mereka bisa beristirahat di siang hari. Raja Bakir duduk di tenda megah bersama putra sulungnya yang baru berusia 10 tahun. Sebuah ide mendadak muncul di benaknya. Wira memang sangat luar biasa, mungkin bagus juga jika pria itu menjadi guru untuk putranya. Dengan pemikiran itu, Raja Bakir langsung memanggil Wira ke tendanya. Wira, ini putra sulungku. Dia sangat berbakat dan cerdas. Aku ingin memintamu mengajarinya. Apa kamu bersedia? Ujar Raja Bakir sambil mengulum senyum. Ini bisa dianggap semacam pengakuan darinya untuk Wira. Wira sedikit terkejut. Berhubung Raja Bakir menyuruhnya menjadi guru putranya, dia pasti yakin sekali bahwa dirinya tidak bisa keluar dari ibu kota. Dia tersenyum dan menjawab. Yang Mulia, wawasan hamba tidak begitu luas untuk menjadi guru pangeran. Lagi pula, hamba bahkan belum lulus ujian. Orang yang sudah lulus ujian pun belum tentu berbakat. Wira, kamu nggak perlu merendah, aku tahu kemampuanmu, balas Raja Bakir sambil tertawa. Raja Bakir bukannya benar-benar berharap Wira menjadi guru imperial. Dia hanya ingin putranya belajar dari Wira. Bagaimanapun, Wira memang sangat berbakat. Raja Bakir tidak ingin menyia-nyiakan bakat Wira, tetapi dia sendiri tidak berani memberdayakan bakat itu. Jadi, dia ingin menyuruh Wira mengajari putranya. Wira memikirkannya sejenak, lalu akhirnya, menyanggupi. Dia berkata, karena Yang Mulia sudah berkata demikian, hamba tidak punya alasan untuk menolak. Kalau begitu, pangeran bisa datang ke tempat hamba saat ada waktu luang. Wira hanya menyetujui permintaan sang raja di mulut. Dalam beberapa hari lagi, dia akan pergi. Jadi, dia tidak peduli apa kata Raja Bakir. Raja Bakir tersenyum senang, lalu berkata pada sang putra. Yahya, Wira ini pria dengan bakat luar biasa. Kunjungi dia kalau kamu punya waktu dan belajarlah darinya. Mendengar itu, Yahya segera membungkuk hormat kepada Wira seraya berkata. Salam, Guru. Wira buru-buru mengibaskan tangannya dan berkata. Tidak perlu memanggil saya seperti itu, Pangeran. Saya tidak layak menjadi guru untuk pangeran yang memiliki status mulia. Raja Bakir pun menimpali. Kalian bisa bicarakan masalah panggilan nanti. Yahya, kamu bisa pergi dulu. Yahya menuruti perintah ayahnya. Dia membungkuk hormat dan segera meninggalkan tenda. Sekarang, hanya tersisa Wira dan Raja Bakir di sana. Wira, sebenarnya aku sangat mengagumi bakatmu, itu sebabnya aku meminta Yahya belajar darimu. Aku punya 3 putra. Yahya ini adalah yang terpintar, kuharap kamu bisa mengajarinya dengan baik, ujar Raja Bakir sambil tersenyum. Wira buru-buru menyahut. Yang Mulia jangan khawatir, hamba pasti akan mengajari pangeran semua yang hamba kuasai. Baik, hari ini cukup sekian dulu. Ayo kembali ke istana, putus Raja Bakir. Inilah tujuan dari semua agenda hari ini. Dia ingin pelan-pelan menunjukkan dukungan pada Wira dan membuat pria itu tunduk sepenuhnya padanya. Bab 799. Meskipun Raja Bakir tidak tahu apakah rencananya akan berhasil, dia tetap ingin mencobanya. Tidak ada yang lebih menarik daripada menaklukkan orang yang menganggap dirinya sendiri paling hebat. Setelah Wira kembali, Yahya datang mengunjunginya. Salam, Guru. Sapa Yahya masih dengan sikap hormatnya. Meskipun usianya baru 10 tahun, dia sering mendengar tentang urusan istana dan mengetahui beberapa prestasi Wira. Pangeran Yahya tidak memanggil saya begitu. Saya sudah bilang kalau saya bukan guru pangeran, balas Wira sambil tersenyum. Dia tidak mengakui hubungan guru dan murid di antara mereka.
Yahya tertegun sejenak sebelum bertanya. Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa? Kalau pangeran tidak keberatan, panggil saja saya Tuan, jawab Wira. Bagaimanapun, Yahya adalah seorang pangeran, memanggilnya Tuan saja sudah cukup sopan. Baik, Tuan, sahut Yahya singkat. Saat melihat Wira sibuk membuat sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan, apa yang sedang kamu kerjakan? Bukan apa-apa, saya hanya membuat beberapa mainan. Apa pangeran tahu alasan yang mulia memintamu belajar pada saya? Tanya Wira. Daripada tidak melakukan apapun, Wira mulai mengobrol dengan Yahya. Tak disangka, pertanyaan sambil lalu itu mendatangkan jawaban yang mengejutkan Wira. Biarpun ayahku nggak mengatakannya dengan gamblang, menurutku itu karena Tuan adalah jenius. Ayahku ingin aku mempelajari wawasan yang kamu kuasai. Jawab Yahya sambil tersenyum. Jawaban yang diberikan dengan jujur dan lugas ini mengejutkan Wira. Haha, pangeran ternyata orang yang sangat lugas dan pintar, saya kagum. Ujar Wira. Mana mungkin Wira tidak terkejut. Seorang anak berusia 10 tahun ternyata sejeli itu. Bocah ini tidak bisa diremehkan. Apa Tuan bersedia mengajariku? Tanya Yahya lagi. Saya ingin mengajari pangeran, tapi sayangnya saya tidak punya banyak waktu lagi, jawab Wira sambil menggelengkan kepalanya. Wira melirik balon udara yang hampir selesai itu. Faktanya, jika Yahya bukan putra Raja Bakir, Wira pasti akan sangat menyukai anak ini. Bocah itu sangat pintar dan kelihatannya dia bukan tipe orang yang licik. Karakter seperti ini paling langka dan berharga. Nggak punya banyak waktu lagi. Tuan, apa kamu akan meninggalkan ibu kota? Tanya Yahya terkejut. Wira malah bertanya balik. Pangeran pikir saya bisa pergi. Yahya menggelengkan kepalanya dan menjawab. Seharusnya nggak bisa. Istana dijaga ketat oleh pengawal istana dan ibu kota dijaga pasukan kerajaan. Tuan nggak mungkin bisa keluar dari istana. Kalaupun ada yang datang untuk menyelamatkanmu, itu lebih mustahil lagi. Ibu kota nggak bisa ditembus. Untuk menyerbu ibu kota, dibutuhkan seenggaknya 50.000 pasukan. Apalagi, ada ratusan ribu pasukan yang ditempatkan di 4 provinsi sekitar ibu kota. Jadi, menurutku Tuan nggak akan bisa pergi, tambah Yahya. Analisis Yahya yang akurat membuat Wira sedikit terkejut. Pangeran, apa kamu mempelajari semua ini sendiri? Tanya Wira penasaran. Bukan, ayahku yang mengajarkannya padaku. Aku selalu membaca laporan yang diperiksa oleh ayahku di ruang kerjanya, sahut Yahya.